Jumpa kembali dengan saya Otomotimeter F. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas alat-alat tangan atau hand tool yang merupakan materi pembelajaran keterampilan dasar teknik otomotif untuk kelas 10. Dalam pembahasan kali ini, yang merupakan bahasan alat-alat tangan yang dipergunakan pada teknik otomotif, terutama untuk teknik kendaraan ringan, yang meliputi bahasan-bahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah kunci pas, yang kedua adalah kunci pas open and spanner, yang ketiga kunci pas ring, yang keempat adalah kunci ring raw, yang kelima kunci ring lengkung, yang keenam adalah kunci ring offset ring spanner, kemudian kunci nipple, kemudian yang kedelapan adalah kunci pas dengan ujung terbuka, yang kesembilan kunci pas crow foot. Kemudian selanjutnya adalah kunci pas sumbat pembuang, kemudian kunci tangan, dan kunci soket. Nah, dalam kunci soket ini terdiri dari beberapa bagian. Di dalam satu paket atau dalam satu set kunci soket terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah engkol percepatan, kemudian ratchet, patang geser T, patang universal, patang perpanjangan sok, sambungan sok universal, soket segi 6, kemudian kunci sok segi 6 ganda, dan kunci sok bintang. Selanjutnya adalah kunci momen atau tension ring. Nah, kunci momen ini terdiri dari beberapa jenis atau macam. Di antaranya adalah model dial indikator, kemudian model click throat ring, kemudian kunci busi atau spare plug, kemudian kunci Allen atau kunci L. Seterusnya adalah kunci roda atau wheel brush. Kemudian yang nomor 17 adalah adjustable, yaitu adjustable spanner, kunci pipa, kemudian obeng atau screwdriver. Nah, obeng ini terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya adalah obeng getok, obeng offset, obeng udara. Dalam hal ini adalah obeng yang digerakkan menggunakan tenaga udara. Kemudian obeng elektrik. Begitu juga dengan obeng elektrik ini adalah penggeraknya adalah menggunakan elektrik atau listrik. Kemudian tang ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah tang potong, kemudian tang potong sisi, tang pengunci, kemudian tang multi grip, tang slip joint, tang kombinasi, tang cucut, tang sambungan slip, tang air atau interlocking joint plier atau multi grip, kemudian vice grip atau locking plier, tang circlip dalam, kemudian spring clip, dan yang terakhir adalah tang sudut. Kemudian yang nomor 21 adalah scrub. Ini biasanya dipergunakan untuk saat kita melakukan overhaul mesin untuk membuang kotoran-kotoran. Kemudian kuas, kemudian adalah thread gauge, dan yang terakhir adalah filler gauge. Selanjutnya kita membahas penggunaan alat-alat tersebut dalam praktek sehari-hari, dalam praktek otomotif, baik di bengkel otomotif maupun di bengkel secara umum. Apabila kita belum memahami secara keseluruhan atau belum terbiasa, maka sebelum menggunakan kunci, ada dua cara untuk menggunakan. Yang pertama adalah mencoba-coba, yaitu mencoba dipaskan dengan baut atau mur yang akan kita bongkar, disesuaikan dengan nomor baut tersebut. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengukuran terhadap baut tersebut dengan menggunakan pemister baja, atau yang lebih baik, yang lebih presisi, yaitu menggunakan sigmat atau jangka sorong atau finer kaliper. Seterusnya, setelah kita mencoba melakukan percobaan dan melakukan pengukuran, barulah kita menggunakan kunci-kunci tersebut.
Nah, untuk lebih jelasnya, penggunaan kunci adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kunci pas. Seperti terlihat pada gambar sebelah kiri, penggunaan kunci pas untuk membuka atau mengencangkan baut atau mur sesuai dengan nomor baut tersebut atau nomor kunci tersebut. Kemudian yang kedua adalah kunci pas atau open end spanner. Kemudian yang ketiga adalah kunci pas ring atau combination spanner. Dan bisa kita perhatikan gambar daripada kunci pas, baik bagian-bagian kunci pas dan dalam penggunaannya, posisi daripada kunci ring tersebut pada baut. Kemudian kunci ring draw, pada gambar itu adalah bagian-bagiannya, penggunaannya. Kemudian kunci ring lengkung. Kunci ini adalah paling banyak dipergunakan dan juga kunci jenis ini mudah diperoleh, penggunaannya lebih mudah. Kemudian kekuatan daya cengkramnya juga bagus terhadap kunci, terhadap baut yang akan kita buka maupun yang akan kita kencangkan. Selanjutnya adalah kunci lengkung. Masih dalam posisi adalah ring spanner, tapi bentuknya adalah lengkung. Kemudian adalah yang berbentuk S dengan tujuan untuk memudahkan posisi pembukaan dan pengencangan sesuai dengan posisi baut dan mur. Kemudian adalah kunci ring offset ring spanner. Kemudian kunci nipple. Bisa kita lihat seperti gambar di sebelah kiri, bagaimana posisi baut dan mur yang akan kita buka menggunakan flare nut spanner. Kemudian bagian-bagian daripada flare nut spanner. Selanjutnya adalah kunci pas dengan ujung terbuka. Kemudian yang nomor 9 adalah kunci pas crow foot. Seperti terlihat pada gambar. Kunci ini dipergunakan untuk lokasi yang sulit dan susah dijangkau jika menggunakan kunci pas biasa atau kunci ring biasa. Kemudian kunci pas sumbat pembuang. Ini digunakan hanya pada baut dan mur khusus, yaitu pada sumbat buang saja. Kemudian yang nomor 11 adalah kunci tangan atau tension ring, dan ini adalah merupakan bagian daripada kunci momen. Seperti terlihat pada gambar sebelah.
bagian-bagiannya dan komponen-komponen kunci tersebut. Selanjutnya adalah kunci soket. Kunci ini adalah serbaguna untuk membuka dan memasang baut dan mur dalam posisi sekalipun itu sulit. Nah, inilah adalah gambar daripada kunci soket set, dan sebelahnya adalah bagian daripada kunci soket. Selanjutnya ini adalah engkol percepatan atau speed brush apabila kita ingin buka dan memasang dengan cepat dan menggunakan kunci sok. Kemudian selanjutnya macam-macam daripada kunci sok atau jenis-jenis kunci sok. Dalam hal ini adalah komponen dan bagian daripada kunci sok tersebut. Yang pertama adalah engkol, speed brush. Yang kedua adalah ratchet. Ini juga ratchet. Kemudian ini adalah gambar daripada batang universal. Kemudian yang C atau yang ketiga adalah batang geser T. Kemudian yang D adalah batang universal. Selanjutnya batang perpanjangan sok. Jadi kalau baut dan mur yang akan kita buka atau yang kita kencangkan untuk jauh di bagian dalam, bila tidak nyampe kunci sok, kita sambung dengan menggunakan batang perpanjangan atau socket extension bar. Kemudian ini adalah gambar dari universal socket joint ring. Ini adalah menggunakan simpang 4, dan ini sangat fleksibel sekali bila kita membuka dan memasang baut di bagian dalam mesin. Kemudian yang F adalah sambungan sok universal. Dan yang ini adalah single hexagonal. Selanjutnya adalah soket segi 6. Kemudian yang H adalah kunci soket segi 6 dengan ganda, yaitu segi 6 ganda. Kemudian yang I adalah kunci sok bintang, seperti di bawah ini. Itu gambar soket bintangnya atau star socket. Kemudian nomor 13 adalah kunci momen atau tension ring. Kunci ini dapat digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut dengan momen tertentu yang dapat disetel berapa momen yang akan kita gunakan. Adalah gambar kunci momen.
Nah, ini adalah skalanya, bahwa skala pada kunci momen itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah skala manual atau menggunakan jarum seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan digital. Nah, yang ini adalah yang model menggunakan dial indikator, jadi sangat presisi sekali. Dan ini ada yang model click through. Jadi kalau kita akan mengeset pada ujung daripada handle soket sesuai dengan momen yang kita inginkan, apabila telah nyampe kekuatan momennya, maka dia akan berhenti dengan sendiri atau dia berbunyi klik. Nah, kunci momen ini terdiri dari beberapa jenis atau beberapa macam yang sering kita pergunakan. Yang pertama adalah model dial indikator. Nah, ini juga ada yang digital untuk saat ini. Kemudian yang kedua adalah model click through crank. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, dia berbunyi klik gitu. Dan ada yang menggunakan jarum. Kemudian nomor 14 adalah kunci busi atau spray plug socket. Kemudian yang ke-15 adalah kunci Allen atau yang kita kenal dengan kunci L. Ini adalah gambar bagian daripada ujung kunci L di salah satu sisinya. Dan ini adalah gambar bagian-bagian utama daripada kunci L. Dan ini adalah gambar daripada kunci L atau Allen key. Seterusnya adalah kunci roda atau wheel brace. Ini adalah satu jenis gambar daripada kunci L. Kunci roda atau wheel brace. Kemudian yang nomor 17 adalah adjustable spanner, yang lebih dikenal di masyarakat yaitu kunci Inggris. Kemudian kunci pipa. Ini adalah bagian-bagian daripada kunci pipa sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Kemudian yang nomor 19 adalah obeng atau screwdriver. Obeng secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu obeng positif atau obeng negatif, atau obeng plus atau obeng min. Seperti pada gambar, ini ada dua jenis, plus dan minus, dan sebelah sisi kanan adalah cara penggunaannya yang pas dan tepat. Ini adalah obeng set.
Nah, obeng ini yang kita pergunakan pada pekerjaan otomotif terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah yang pertama adalah obeng ketok. Obeng ketok ini dipergunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup dengan kekencangan yang lebih. Bila digunakan dengan menggunakan obeng biasa, kita tidak mampu untuk memutarnya, maka digunakanlah obeng ketok ini sesuai dengan untuk membuka atau menutup, membuka atau mengencangkan maksud saya. Apabila sudah di setel demikian, maka kita ketok sesuai dengan posisinya. Kemudian obeng offset. Kemudian yang C adalah obeng udara. Obeng ini dipergunakan seperti biasa untuk membuka dan mengencangkan atau melos dan mengencangkan skrup. Tapi tenaga yang dipergunakan ada dua macam, yaitu kalau udara itu adalah menggunakan tenaga udara atau kompresor, dan obeng elektrik ini digerakkan oleh listrik. Kemudian yang nomor 20 adalah tang atau plier. Ini adalah konstruksi dari tang secara umum. Namun demikian tang yang dipergunakan pada pekerjaan otomotif itu cukup banyak jenisnya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Di antaranya adalah tang potong, ini adalah tang potong biasa untuk pekerjaan elektrikal pada otomotif, yaitu untuk memotong kabel. Kemudian yang B adalah tang potong sisi. Jadi tang ini dipergunakan untuk memotong secara diagonal. Kemudian yang C adalah tang pengunci. Yang D adalah tang multigrip. Kemudian tang slip joint. Dan yang D adalah tang kombinasi. Ini adalah tang kombinasi. Tang ini serbaguna, siap dipergunakan untuk berbagai macam, memotong, memegang. Kemudian tang cucut atau long nose plier. Ini untuk memegang komponen pada ruangan-ruangan yang sedikit sempit. Biasa dipergunakan pada pekerjaan elektrik atau kelistrikan otomotif. Kemudian yang F adalah tang sambungan slip. Kemudian adalah yang G adalah tang R, interlocking joint plier atau multigrip. Seperti pada gambar. Dan ini bisa disetel sesuai dengan sudut yang dibutuhkan hingga mencapai 450 sudut dengan sudut handle-nya.
Kemudian tang vice grip atau locking plier sesuai dengan namanya. Ini adalah untuk megang atau mengunci terhadap benda kerja yang akan kita kerjakan seperti mengebor dan sebagainya. Kemudian yang E adalah tang sirklip. Ini untuk sirkuit bagian dalam. Nah, bagian daripada tang sirklip ini ada dua jenis, ada untuk menggerakkan rahang yang keluar dan menggerakkan rahang yang ke dalam untuk membuka dan memasang daripada sirklip. Kemudian yang J adalah spring slip. Kemudian yang adalah tang sudut. Dan yang L adalah tang multifungsi. Kemudian alat tangan yang nomor 21 adalah scrub. Scrub ini digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran apabila kita sedang melakukan overhaul, terutama overhaul daripada mesin atau engine. Jadi kotoran-kotoran yang melekat pada engine itu dilakukan menggunakan scrub. Kemudian nomor 22 adalah kuas. Kemudian thread gauge. Nah, alat ini, thread gauge ini pada pekerjaan otomotif sangat jarang dipergunakan karena ini hanya untuk mengukur atau mengetahui daripada drat daripada baut ataupun mur. Kemudian yang nomor 24 adalah filler gauge. Nah, itulah kira-kira penjelasan secara singkat mengenai alat-alat tangan atau yang dipergunakan pada pekerjaan teknik otomotif. Mudah-mudahan penjelasan tersebut bermanfaat, dan cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.